Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Yulia Irawanti, biasa dipanggil Okta. Saya berasal dari kelas manajemen bisnis 644A 27. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudul Konsep Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar. Sebelum kita mulai, berikut di samping saya adalah materi pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada teori permintaan, permintaan perorangan dan permintaan pasar, teori penawaran, serta keseimbangan atau equilibrium. Nah, dan teori permintaan ini kita akan membahas faktor-faktor penentu permintaan, hukum permintaan, daftar permintaan, serta kurva permintaan, serta poin-poin dari yang akan kita bahas seterusnya. Teori permintaan. Apa sih teori permintaan itu? Ya, jadi teori permintaan adalah sebuah teori yang menerangkan sebuah sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas, barang, dan jasa. Contohnya, akan kita lanjut ke faktor-faktor penentu permintaan di slide selanjutnya. Sebelum itu, mari kita bahas tentang bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan memiliki bunyi bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Kata bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan, ini seperti disebabkan oleh tingginya minat konsumen itu sendiri akan produk tertentu, sehingga harga barang yang mereka minati tiba-tiba menjadi naik. Atau juga di saat konsumen sudah tidak menginginkan barang tersebut, karena mungkin sudah bukan musimnya lagi, maka harga barang tersebut pun akan turun. Ini mengingatkan kita akan fenomena-fenomena yang terjadi di setiap hari raya. Contohnya pada sebuah artikel muda.kompas.id yang mengatakan dengan gamblang bahwa nafsu dan budaya tahunan adalah yang menyebabkan kebutuhan pangan meningkat. Dengan judul artikel Harga Barang Naik, Fenomena Tahunan Saat Ramadan, yang mengatakan kenaikan harga barang ketika bulan Ramadan ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan makanan dan minuman yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pasokan yang disediakan untuk diperdagangkan ke masyarakat. Secara hukum ekonomi, ketika permintaan yang dibutuhkan rumah tangga masyarakat melebihi penawaran, maka harga keseimbangan di pasar akan naik di atas harga biasanya. Padahal saat bulan puasa kan harusnya makannya sedikit biar irit. Ini malah sebaliknya. Ya, benar kata Muda Kompas, ini semua berkat nafsu dan budaya tahunan yang menyebabkan tingginya permintaan, membuat harga pangan di hari raya meroket naik. Ya, lanjut ke faktor-faktor penentu permintaan. Ini yang tadi sempat tertunda di awal, dan berikut adalah faktor-faktor penentunya, yaitu ada 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Contohnya, konsumen A lebih memilih produk yang harganya murah ketimbang yang mahal. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang substitusi dan barang pelengkap. Contohnya, di saat harga beras naik, orang-orang akan beralih ke singkong, ubi, atau mie instan. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Semakin tinggi penghasilan konsumen, maka semakin tinggi selera dan keinginannya. Misalnya, konsumen A yang memiliki penghasilan tinggi maka akan membeli mobil, sedangkan konsumen B yang memiliki penghasilan rendah maka hanya membeli sepeda motor. Nah, lalu ada yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Misalnya, diperkirakan produk akan bernilai tinggi. Contohnya, beli rumah sekarang dikarenakan diperkirakan harganya akan tinggi di masa depan. Lalu ada yang kelima, banyaknya kebutuhan konsumen. Semakin banyak kebutuhan, maka konsumen tersebut akan memprioritaskan kebutuhan yang terpenting terlebih dahulu. Misalnya, kebutuhan akan pendidikan dan makan. Tentu mereka akan mengutamakan kebutuhan makan. Karena makan merupakan kebutuhan primer. Daftar permintaan.
Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat, di mana menggambarkan besarnya permintaan yang ada pada berbagai tingkat harga. Ya, di sini dilihat di sebelah kanan ada lambang P dengan kepanjangan price, memiliki arti harga, dan Q yang berarti kuantitas atau banyaknya jumlah. Dilihat di kolom harga, ada harga 100 sampai 500, dan di kolom kuantitas ada 2000 sampai kosong ya, menunjukkan semakin murahnya harga 100, semakin banyak peminatnya sampai 20.000 gitu. Sedangkan semakin mahal harganya 500, semakin jarang peminatnya atau semakin jarang peminatnya atau bahkan tidak ada sama sekali peminatnya. Permintaan perorangan dan permintaan pasar. Beralih ke permintaan perorangan dan permintaan pasar. Permintaan perorangan dan permintaan pasar adalah permintaan terhadap barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan yang dilakukan oleh individu atau perorangan tertentu dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di pasar. Oleh sebab itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perserorangan dan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan sebagai berbagai individu. Bisa lihat di sini ada contoh permintaan pasar terhadap kerudung. Di mana tabel ini ada harga per unit, permintaan Aisyah, permintaan Joko, dan permintaan pasar. Untuk harga terendah ada 1 unit kerudung dengan harga 50.000. Bisa lihat dari tabel permintaan Aisyah dan Joko, jika harganya murah meriah, mereka berani membeli sampai lebih dari 45 unit. Dan Aisyah 70 unit. Sementara jika harganya mahal sampai Rp70.000, Aisyah dan Joko hanya berani membeli sampai 10 unit saja. Di tabel permintaan pasar, kita tambahkan permintaan konsumen Aisyah dan Joko. 10 tambah 10, 20, 70 tambah 45, 115. Ya, lanjut. Selanjutnya ke kurva permintaan perorangan. Kasusnya masih sama dengan kasus Joko dan Aisyah yang sebelumnya. Cuman ini berbentuk kurva. Ya, lanjut. Dan ini adalah kurva permintaan pasarnya yang sudah ditambah-tambahkan tadi permintaan Aisyah dan permintaan Joko. 10 tambah 10, 20. Ini bagian 2 kuantitasnya dan juga ini bagian price-nya. Teori penawaran. Teori penawaran adalah penawaran supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Lalu ada kurva penawaran dan daftar penawaran, yaitu kurva penawaran suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan daftar penawaran suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada faktor-faktor penentu penawaran. Di sini ada beberapa faktor penentu penawaran, yaitu harga barang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu ada jumlah penjual atau produsen. Lalu ada harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal, dan biaya produksi. Nah, untuk yang pertama ini, harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Lalu, yang kedua, jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran
terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Yang ketiga, apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Karena penjual akan menawarkan barang sebagai pengganti alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Lalu, biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Lalu, keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium. Apakah itu keseimbangan atau equilibrium? Keseimbangan adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan barang yang diminta. Pada titik ini tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Apabila digambarkan ke dalam grafik, titik keseimbangan adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Harga pada titik potong ini disebut dengan harga keseimbangan dan jumlah barang pada titik potong ini disebut dengan jumlah barang keseimbangan. 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan. Pertama, dengan contoh menggunakan angka, dengan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukannya secara matematik. Berikut adalah dengan menggunakan angka. Nah, di sini ada tabel. Yang tabel pertama bertuliskan price, yang kedua kuantitas permintaan, dan yang ketiga adalah kuantitas penawaran. Untuk menghitung harga keseimbangan, kita harus menyusun tabel yang berisi P harga, QD jumlah yang diminta, dan QS jumlah yang ditawarkan. Oke. Melalui tabel tersebut, kita bisa melihat pada harga QD sama dengan QS. Itulah harga keseimbangan yang akan kita cari. Dari tabel di atas, dilihat bahwa pada harga 4.000, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini berarti harga keseimbangan terjadi pada harga. Demikian dari saya, Oktaviani Yulia Irawanti. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah-salah kata karena saya sendiri masih belajar. Dan mohon maaf atas kekurangan slide-nya karena kemepetan waktu yang saya miliki serta kegiatan luar setelah kuliah yang saya punya. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.